Jangan cepet-cepet antum kemudian memvonis orang lain. Masya Allah, suaminya solih, istrinya berantakan. Kita sering menyalahkan suaminya ketika solih, ketika istrinya berantakan. Hei, antum gak ngerti ikhwan, bisa jadi suaminya itu nangis-nangis di dalam sujud minta sama Allah supaya istrinya itu benar. Tapi apalah daya, wong hidayah miliknya Allah. Kita sering nyalahkan, anaknya ustadz kok nakal. Kan kita sering gitu. Tanpa kita sadari kemudian kita komentar, keluarganya ustadz, ini ustadz besar ini, anaknya kayak gini. Kita sering menyalahkan keluarganya ustadz, bahwasanya semua keluarganya ustadz itu semuanya harus solih. Ikhwan, jangan nyalahkan ustadznya. Mungkin ustadznya sudah mandi darah untuk meminta kepada Allah supaya anaknya benar dan ngikutin jejak dia. Tapi apalah daya, hati itu yang menguasai Allah, bukan kita. Hatinya antum aja yang menguasai siapa? Allah ikhwan. Kita aja tidak mampu menguasai hati. Antum apa menguasai hati? Enggak ikhwan, antum tidak menguasai hati. Sampai antum ketawa dan nangis saja antum tidak pernah ngerti kok kapan antum bisa ketawa dan nangis. Saking kita tuh nggak menguasai hati. Pernah nggak ada yang ngomong, insya Allah nanti jam 10 tepat saya akan nangis Ustaz? Tidak ada. Kita tiba-tiba nangis sendiri. Tidak ada yang ngomong insya Allah nanti pada subuh saya akan tertawa terbahak-bahak. Kata siapa? Kita habis subuh malah kita tidak tertawa, tidak nangis, diem aja. Karena kita tidak menguasai hati kita. Loh, sampai hati antum aja tidak menguasai, apalagi hati orang lain. Makanya sampai Nabi berkata dalam salah satu doanya, inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifu haitsu yasha. Sesungguhnya hati setiap anak manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Allah yang memutarbalikkan hati, bukan kita ikhwan. Kalau kita berdakwah kadang-kadang banyak yang ikut, alhamdulillah, tetapi Allah tidak kemudian menggandakan pahala antum hanya karena banyak yang ikut antum. Tapi kadang-kadang ketika kita berdakwah hanya mendapatkan 1 dan 2 orang, tidak apa-apa, itu nggak akan mengurangi pahala kita. Sudah berdakwah tinggal 2, yang 1 ngantuk, yang 1 ke kamar mandi, tidak ada sisanya. Tidak apa-apa ya kawan. Emang antum kira bahwasanya seorang ustadz yang nggak lari, satu ustadz yang ada di TPA ngajar anak TPA kemudian dia menjadi lebih rendah pahalanya? Masya Allah, kata siapa? Bisa jadi mereka tidak terkenal di antara kita tetapi menjadi orang yang terkenal di antara penduduk langit. Kenapa? Karena keikhlasan hati mereka itu mengetuk-ngetuk pintu langit yang diterima oleh para malaikat sebelum sampai kepada Rabbnya. Saya tidak pernah menganggap bahwasanya orang yang kemudian hari ini terkenal itu lebih baik daripada orang yang tidak terkenal. Antum baca ikhwan, kalau di majalah Hidayatullah, saya itu sering kagum sama profil-profil dai mereka di pedalaman-pedalaman, yang mana kalau kemudian ketika harus ngajarnya harus ke tempat yang jauh, jalan kaki, kadang-kadang yang diajari 2 atau 3 orang. Saya pernah ngobrol dengan salah satu dai yang pernah ditaruh di Mentawai. Di Mentawai itu ikhwan, sholat Jumat itu bawa kopi, orangnya lagi khutbah semangat-semangat, yang dengerin sampai minum kopi. Coba kalau kita ngepul itu kepala. Tapi Masya Allah, ya harus sabar Ustaz. Mau gimana? Mau kita kemudian marah-marah, mau itu daerah mereka, merempul kita marah-marah, ya sabar. Jadi kalau kemudian lagi sholat, kadang-kadang lagi ini maunya nantilah sholat asarnya jam 4, ya jam 4. Maunya nanti jam 5, ya jam 5, sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi Masya Allah, disitulah kita paham Allah tidak pernah nilai antum berapa banyak orang yang antum telah kemudian berikan ilmu, tapi Allah menilai antum sudah berikhtiar untuk menjadikan orang itu faham tentang Allah dan Rasulnya atau belum. Supaya kita jangan merasa kalau jadi suami merasa berhak untuk memiliki hati istri. Tidak bisa ikhwan. Makanya kalau antum punya hajat tentang istri antum, minta sama Allah, gantungkan harapan kita sama Allah. Sama pula kita punya permintaan tentang suami, gantungkan kepada Allah, karena yang memiliki hati suami dan hati istri kita itu Allah, bukan kita. Ini kita paham. Kenapa? Ketika antum mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berarti antum meyakini Allah yang punya hidayah, itu yang menjadikan antum meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Ini Masya Allah, indahnya ketika kita paham bahwasanya hidayah itu miliknya Allah. Tidak perlu bagi antum kemudian mengkorek-korek, kemudian antum kemudian meminta hidayah supaya datang tepat waktunya. Tidak. Ya Allah, semoga dia diberikan hidayah sunnah bulan ini ya Allah ya, jangan bulan depan. Tidak bisa, Allah yang menentukan. Kalau Rasulullah dan Nabi Nuh saja tidak menjamin mereka mampu untuk kemudian menembus hati orang yang paling beliau cintai, apalagi kita.